Shalom semua. Ya, terima kasih buat semua dukungan doanya. Untuk kemarin KKR di Pemalang, puji nama Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Oke, kita akan dengar firman Tuhan siang hari ini. Saudara, kita akan sama-sama buka dalam Matius pasal yang ke-21. Matius pasal ke-21 ayat yang ke-12. Oke. Matius 21 ayat 12. Sudah? Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Bahkan dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Saudara yang dikasih, kalau kita lihat pedekuknya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Saudara, siapakah bait Allah? Kita semua. Kita semua orang yang percaya adalah bait Allah. Dan saudara, siang hari ini kita mau belajar tentang kotoran di jiwa. Ya. Semua yang di jiwa, semua yang di dalam kita yang masih banyak, ya, yang kita harus bereskan, bahkan sampai dikatakan waktu Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah. Saudara, kekristenan kita ini perlu kita pikirkan. Kita ini punya pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan akan Tuhan ini benar-benar sudah masuk ke ruang kudus Tuhan atau masih di halaman, saudara. Kalau kekristenan kita hanya sekedar di halaman, saudara terkasih, di halaman itu tempatnya orang, saudara ya, berdagang, ya saudara ya, berdagang hewan-hewan untuk apa? Dikorbankan. Untuk apa? Penghapus dosa. Tetapi di sini saudara, ketika tadi pagi Tuhan berikan ayat ini saudara ya, saya merenung gitu ya. Dikatakan Tuhan mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah. Dan membalikkan meja-meja penukar uang. Saya tanya Tuhan, ini maksudnya apa? Saudara, kekristenan kita kalau hanya sampai di batas pelataran yang ada dalam kehidupan kita, kita ini enggak beda seperti orang-orang yang berjual beli di dalam halaman bait Tuhan. Berjual beli apa? Saudara, mungkin kita secara fisik tidak berjual beli. Tapi ketika kita datang ya dengan tidak menyadari arti datang ke rumah Tuhan, arti datang melayani Tuhan itu sebetulnya untuk apa? Seperti saudara misalkan bangun pagi-pagi, terus saudara ibadah, saudara bersekutu dengan Tuhan. Untuk apa sih? Itu harus menjadi pertanyaan yang benar-benar setiap hari itu kau renungkan. Kalau itu hanya sebatas kebiasaan, rutinitas dan sebuah kewajibanku, Bu, makanya enggak heran
engkau tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Tapi itu menjadi satu kebutuhan. Inilah awal dari kehidupanku ketika aku buka mata, aku mencari Tuhan, aku bergaul dengan Tuhan, aku membangun manusia aku di sini supaya apa? Memulai segala sesuatunya aku pastikan Tuhan bersama aku dan aku di dalam Tuhan. Atau sebagai rutinitas kewajiban. Saudara, kenapa kita perlu menyadari semua yang ada di dalam kehidupan kita, yang di jiwa kita, yang di roh kita, niat-niat kita. Kesadaran itu perlu kita tingkatkan, bahkan harus setiap hari. Supaya apa? Memastikan bahwa niat saya, apapun yang saya lakukan, saya memastikan ini tidak melenceng dari Tuhan. Ya. Karena banyak orang itu karena kebiasaan, karena rutinitas, jadi kadang-kadang itu tidak sadar bahwa hatinya udah mulai bergeser. Karena saya mencium ya, jujur saya mencium. Tidak semua yang datang di sini itu cari Tuhan loh. Kebiasaan, agamawi, tugas, kewajiban. Kalau mau ngomong jujur orang yang benar hatinya cari Tuhan. Maaf saya, bisa dihitung jari. Saudara, ini seperti orang amnesia. Gak sadar. Sebetulnya datang ini tuh apa? Orang yang seperti ini tidak punya kehausan akan Tuhan. Orang yang seperti ini hanya melakukan sebuah rutinitas keagamawian. Hatinya tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Berjalan dengan kebiasaan. Kalau ini kau lakukan, kau tuh sebetulnya sedang di halaman. Kau tidak pernah masuk ke ruang kudus Tuhan. Ngeri. Dan Tuhan tidak pernah mengakui semua. Bahkan ibadahmu, pelayananmu, Tuhan tidak mengakui. Karena hatimu tidak tersentral dengan Tuhan. Bu, apakah orang-orang seperti itu bisa diurapi? Bisa, sangat bisa. Sama ketika orang yang awalnya sungguh-sungguh berjalannya waktu. Ketika dia sungguh-sungguh dia diurapi Tuhan, berjalan waktu dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Apakah pengurapan masih ada? Masih ada. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah mencabut apa yang dia sudah berikan. Tapi permasalahannya, dia dikuasai siapa? Makanya gak usah heran ketika lihat oleh orang-orang yang kayaknya diurapi banget. Wah, ada mujizat, bla bla bla. Hei, iblis, setan juga bisa beri kuasa mujizat. Kalau kekristenan saudara hanya berkisar di tentang mujizat, wah engkau bisa sangat tertipu dengan dunia ini. Saudara, mari, kadang-kadang hal-hal yang terlalu simpel, sederhana, yang kecil, yang tidak kita perhatikan, ternyata sudah terlalu membuat kita tergeser begitu jauh. Hanya karena apa? Kita tidak menjaga hati kita di dalam takut akan Tuhan. Di dalam sadar membutuhkan Tuhan. Makanya gak heran saudara. Tidak heran kalau orang itu susah berubah. Saya ini yakin banget kok, orang kalau semakin bersama Tuhan, hidupnya semakin berubah kok. Gak akan sama, tidak akan sama. Saya tidak akan pernah mempercayai kalau orang bilang, saya diurapi Tuhan, tapi hidupmu gak pernah berubah. Engkau harus terus berubah. Perubahan ini harus terus, gak boleh berhenti. Ketika kau berhenti, itu tandanya engkau juga berhenti dengan Tuhan. Ketika kau terus dengan Tuhan, kau gak akan berhenti. Kau gak akan berhenti dengan sebuah perubahan. Yang mengerikannya kalau orang itu stuck. Dan merasa cukup sampai di situ. Saudara, siapakah yang berjual beli ini? Bahkan orang-orang yang ada di dalam gereja. Di dalam gereja. Bahkan orang-orang yang pelayanan bisa berjual beli. Contoh paling simpel. Kalau ke gereja cuma kadarmu mencari relasi. Apa itu namanya gak berjual beli? Kalau engkau di gereja cuma cari-cari pelayanan yang ujungnya juga angpau. Apa itu enggak jual beli? Ketika engkau di gereja, engkau cari gangtau. Apa itu enggak jual beli?
Saudara terkasih, bahkan di dalam sini dikatakan bahwa bangku-bangku pedagang merpati. Saudara, meja, bangku itu tempat terjadinya sesuatu pertukaran, berjual beli. Saudara, ketika kita menginginkan hadirat Tuhan, kita juga harus membeli dengan apa? Kedagingan yang kita letakkan di mezbahnya Tuhan. Betul gak saudara? Semua nggak ada yang gratis, semua nggak ada yang murahan. Dibeli dengan apa? Pertobatan. Kalau hatimu datang ke rumah Tuhan, kau pelayan tidak ada pertobatan, engkau tidak apa? Punya korban untuk diletakkan. Saudara terkasih, tapi yang dimaksud di sini, ini bukan perkara roh, tapi perkara daging. Mereka berjual beli, penukar uang. Istilahnya gini, kalau hatimu datang ke gereja, otaknya cuma mamon, pikirannya cuma duit, kau pelayan cuma duit dan duit dan duit dan duit. Sama aja. Ya. Dan saudara dikatakan pedagang merpati. Merpati itu lambang sebuah ketulusan. Merpati lambang sebuah dari pengabdian. Merpati bisa dikategorikan pelayanan yang awalnya tulus, jadi diperjualbelikan. Saudara terkasih, merpati itu lambang sebuah ketulusan, kesetiaan, pengabdian. Bahkan merpati juga melambangkan Roh Kudus. Ingat saudara, Simon penyihir sampai dia bilang, tolong kasih urapan itu, urapi aku, nanti aku akan bayar pengurapan itu. Artinya begini saudara, sebuah pelayanan, sebuah pengabdian, kalau kau tidak mengerti arti sebuah kesejatian, engkau juga akan ujungnya membeli. Dan engkau juga ujungnya menjual pelayanan. Banyak kotoran-kotoran yang seringkali tidak dibereskan. Berawal dari kebutuhan, gangguan di jasmani kita, akan kebutuhan hari-hari. Berawal dari kondisi keluarga yang seringkali tidak nyaman. Berawal dari kondisi keluarga yang seringkali merasa tidak diorangkan, tidak dihargai. Berawal dari semua gejolak yang kau rasakan di jiwamu, sehingga itu saudara tanpa sadar mempengaruhi semua sirkulasi yang kau lakukan. Saudara, bahkan dikatakan ketika imam-imam kepala ahli Taurat melihat ya bahwa Yesus sedang menyembuhkan orang yang sakit di bait Allah, mereka jadi gusar. Artinya begini saudara ya, di akhir zaman ini orang itu kebanyakan gereja, terlalu banyak aturan-aturan manusia, seringkali membatasi karya Tuhan, membatasi cara kerja Tuhan. Kalau yang tidak seperti biasanya, kalau yang tidak begini-begini, itu salah, itu enggak benar. Saudara, pada intinya siang hari ini, Tuhan itu sedang mengajak kita, ayo evaluasi hatimu. Sebetulnya kau datang ini untuk apa? Kau pelayanan untuk apa? Jangan sampai perjalananmu yang sudah kau lewati, bahkan pelayanan-pelayananmu, ibadah-ibadahmu, Tuhan gak pernah mengakui itu. Mari saudara, jangan menjadi pribadi yang membiarkan jiwanya ini dikuasai oleh sarang penyamun. Siapa penyamun itu saudara? Perampok, pencuri, siapa? Iblis. Kok bisa? Kenapa? Kenapa iblis bisa masuk dalam kehidupan kita? Kenapa iblis bisa sampai menguasai kita? Karena kita seringkali tidak sadar buka celah.
Saya simpel aja dalam hidup ini saudara. Kalau sampai iblis masuk dalam kehidupanmu, menguasai bahkan mengendalikan engkau, cuma satu faktornya, karena kau buka celah. Kenapa maling bisa masuk ke rumahmu? Cuma satu, karena kau buka pintu. Pintu sudah terkunci, Bu. Kau buka jendela. Di mana ada celah-celah kecil, pengaruh itu akan masuk dalam kehidupan kita. Kembali lagi saudara. Mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah. Pertama yang kita perlu pikirkan adalah, pastikan kekristenan kita bukan lagi di pelataran. Kekristenan kita sudah ada di ruang kudus Tuhan. Buktinya apa? Buktinya engkau semakin hari semakin bertumbuh. Engkau semakin hari semakin banyak pertobatan, banyak perubahan, dan semakin hari semakin menjadi dampak. Itu takarannya. Emosimu tidak lagi meledak-ledak seperti anak kecil. Emosimu semakin terkontrol. Banyak orang ya heboh dalam memberikan sesuatu sama Tuhan. Korban-korban yang terbaik. Mungkin waktunya, tenaganya semua. Tapi seringkali orang tidak bisa menguasai diri. Saudara, dalam beberapa bulan ini Tuhan terus mengajarkan saya, itu benar-benar merema banget. Penguasaan diri. Betapa pentingnya sebuah penguasaan diri. Kenapa saudara? Karena hari-hari akan ada banyak hal yang membuat kita kaget-kaget. Betul apa betul saudara? Entah kagetnya itu lewat apapun yang kita lihat, kita dengar. Setidaknya, ketika kita ini menjadi orang yang melatih menguasai diri, apapun yang membuat kita terkejut, ya kita setidaknya bisa meredam segala letupan. Bahkan saudara, gelombang yang membuat emosi kita seringkali bergejolak. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi. Bagaimana kita bisa tahu kita ada di ruang kudus Tuhan? Hati kita tuh gak bisa dijual belikan. Apa itu? Niat kita, motivasi kita dalam mencari Tuhan, di dalam beribadah, bobotnya itu sudah punya kepastian, bobot yang ilahi, gak ada bobot yang lain. Kita pastikan nilai-nilai yang ada dalam kita ini benar-benar nilai yang punya kualitas. Gak main-main sama Tuhan, bukan cuma asal-asalan datang, bukan cuma asal-asalan pelayanan. Standar kalau hatimu cuma sekedar, kau gak punya bobot. Bagaimana kau bisa ditanam dan punya pondasi yang begitu kuat? Gak bisa. Kita itu harus punya sebuah keputusan dari hal-hal kecil yang kita lakukan. Yang kedua, selain punya nilai, harus punya warna. Nilai itu apa? Ya nilainya semua itu nilai ilahi. Artinya nilai ilahi itu nilai yang tidak bisa, ya, artinya tidak bisa mencemarkan sesuatu yang membuat nama Tuhan tercoreng. Artinya gini loh, kita tuh nggak murahan, kita tuh nggak kompromi, kita tuh nggak punya nilai-nilai yang istilahnya ya tidak jadi saksi bagi Tuhan. Saudara, mari jangan sampai kita ini di akhir zaman terhipnotis dengan hal-hal yang semuanya kita lakukan cuma sebuah kebiasaan. Biasakan apapun yang kau lakukan itu benar-benar punya nilai, punya makna, punya integritas, punya bobot. Kalau kita membiasakan pola hidup kita seperti itu, saya percaya gak ada sampah kita masukkan dalam jiwa dan roh kita. Gak ada sampah. Karena kita memutuskan untuk, jangan semua-semua masuk ya dalam jiwaku. Jangan semua-semua masuk dalam kehidupanku, stop. Aku harus memastikan siapa yang aku dengar, yang aku nikmati, yang aku pikirkan. Kalau tidak, kau terbiasa dengan semua yang kau dengar, kau terbiasa dengan semua yang kau lihat, kau terbiasa dengan semua yang kau nikmati. Kau tidak pernah memilah-milah dan memutuskan apa yang harus masuk dan apa yang tidak boleh masuk. Yang sering saya katakan, bahkan handphone pun, kalau saya lihat Instagram,
ada ya apapun yang sponsor lewat apa iklan apa yang tidak membangun, langsung saya bilang tidak tertarik. Langsung saya delete. Kenapa? Berusaha menyapu semua yang enggak benar. Sedikit ada yang enggak pernah disapu, jangan dibiarkan lewat iklan-iklan itu. Sampai saya ini sering saudara, beberapa lewat tidak tertarik, sampai saya dikomentari gini, apakah semua membuat Anda tidak nyaman? Tidak. Serius. Kalau terus saudara coba ya di Instagram, tidak tertarik. Dan terus akhirnya dia akan tanya, balik, alasanmu apa? Wah ini ajak ngobrol ini, sama lama-lama saya pengijilan ini. Saudara terkasih, itu keputusan sih. Karena apa? Sadar hari-hari itu hari yang jahat. Hari yang mengerikan. Nggak bisa kita jadi orang terlalu santai. Sehingga kita nggak kontrol dengan apa? Setiap virus-virus yang mengelilingi di alam roh ini. Saudara, kembali lagi. Sampai kalimat Tuhan bilang, Tuhan mengusir semua orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Artinya kekristenanmu kalau nggak pernah bertumbuh, kalau nggak ada perubahan, kalau nggak ada sesuatu yang membuat kedewasaanmu semakin bisa dilihat orang, semakin berbuah, kau masih di halaman. Maka ujungnya engkau akan terlempar. Kenapa? Orang yang di halaman itu orang yang suka masih kompromi dan suka memperjuangkan apa yang dagingnya disukai. Saudara, milikilah pribadi yang bukan cuma ngomong ya cinta didikan Tuhan. Tapi itu benar-benar mendarah daging bahwa saya harus mencintai didikan Tuhan. Sepahit apapun, sekeras apapun, seenggak enak apapun. Daripada hidupku mencoba-coba lumpur. Didikan itu memang gak enak. Gak ada didikan yang enak. Tapi kita tahu didikan itu untuk apa. Bahkan kalau hidup saya tidak ada didikan, saya akan cari-cari didikan. Saya tidak pernah ngomong kosong saudara di mimbar ini. Kalau Tuhan, saya merasa Tuhan terlalu diam dan sepertinya nggak ada sesuatu, bukan cari masalah loh ya, bukan ya. Masalah selalu ada dalam hidup ini. Tapi kita bisa ngerti loh, kayaknya Tuhan ini mulai diem deh. Kayaknya nggak ada sesuatunya nyentil saya. Kayaknya saya mulai nggak ada pembakaran ini di mezbah. Akan terasa saudara. Dan kalau bilang, oh berarti hidupku sudah terlalu beres dan oke, salah besar. Karena hidup ini harus meletakkan daging kita di mezbah setiap hari. Selama kita bernafas. Jadi kalau tidak ada didikan, sepertinya Tuhan diam dan kosong, itu mulai bertanyalah dalam dirimu. Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan sepi-sepi amat? Saudara, buat orang yang membiarkan Tuhan diam, itu kebodohan banget. Dan jangan suka bermain-main dalam hadirat Tuhan. Ngeri loh. Itu kutuk. Saya bukan menakut-nakuti, ini firman. Belajar seberapa kau menghargai Tuhan. Menghormati hadiratnya. Percayalah hidupmu tuh akan beda banget. Beda banget. Tapi kalau orang yang suka meremeh-remehkan hadirat Tuhan, kau tidak sadar kau sedang apa? Mengandung kusta di hidupmu dan keturunan-keturunanmu. Kusta ilahi, kusta rohani, itu akan ngeri. Kemelaratan yang paling ngeri bukan karena jasmani, kemelaratan di roh. Orang kalau melarat di rohnya, dia akan jadi budak pengemis roh-roh jahat. Saudara yang terkasih, saya juga tidak pernah ini memikirkan apapun ya. Karena di malam saya baru datang, saudara, dari luar kota, capek sekali, badannya kayak, wah pokoknya
capek pol saudara ya. Dan ketika saya mau mempersiapkan firman, Tuhan bilang kamu tidur aja. Tuhan biarkan tidur sampai jam 4 pagi saya bangun, Tuhan bilang ini tidur lagi nak. Saya bingung kok suruh tidur lagi. Makanya ya, ketika kita jadi orang yang tahu diri, Tuhan juga memikirkan kita loh. Udah nak tidur lagi. Sampai ujungnya jam 5. Saya mau bangun pun Tuhan bilang kalau mau tidur juga enggak apa-apa. Loh bingung toh saya saudara ya. Logikanya kan persiapan, betul enggak? Tapi Tuhan bilang gini, kalau mau tidur lagi juga enggak apa-apa. Saudara terkasih, tapi saya jadi orang yang terus, oh ya gitu tak tidur lagi, enggak. Dan Tuhan bilang, Tuhan cukup. Sambil duduk, saya siapkan hati, Tuhan mau bilang apa. Tuhan cuma kasih ayat ini aja. Dan tidak ngomong apa-apa lagi. Cuman saya waktu mandi saya sempat mikir, ini maksudnya apa ya Tuhan? Tuhan tidak bicara. Dan ketika saya duduk di situ baru Tuhan bilang, tahu nak, penukar uang. Orang yang hatinya terlalu kuat dengan cinta mamon. Semuanya dia hitung, semuanya dia diperhitungkan apapun itu. Bukan tidak boleh memperhitungkan sesuatu saudara ya. Tapi kalau di pikiran kita ini cuma karena kecanduan uang. Semuanya harus apa? Ada keuntungan. Bahkan saudara ya, seringkali kita itu Tuhan gerakkan gini. Yuk tetanggamu itu ajaan. Wah kesuwen Tuhan nanti lemot itu selak telat. Alasannya apa? Dimarah Bu Winda nanti. Padahal apa? Hatinya yang tidak punya hati. Orang seperti ini bisa dipercaya Tuhan? Bahkan terlalu banyak alasan. Makanya saya ini kalau ngadepi orang terlalu banyak alasan, mau muntah saya. Wis kamu jujur, saya lebih menghargai kamu. Tapi kalau kamu muter mau muntah saya. Karena didikan Tuhan, tidak izinkan saya jadi orang tuh banyak apa? Alasan. Satu alasan aja bikin saya dihadik Tuhan, apalagi banyak alasan. Tapi kalau buat orang yang suka bermain-main di situ, ya nikmati aja kematianmu itu. Saya sih diem. Dan saya ini orangnya ya, kalau nggak disuruh Tuhan, di depan mata kepala saya lihat sesuatu, saya nggak akan ngapa-ngapain. Karena apa? Tuhan tahu. Percuma, seperti membuang mutiara pada babi, nggak usah. Kemarin saya ada keluar kota untuk menyelesaikan kasus, saudara ya. Dan baru duduk kira-kira 10 menit, Tuhan kasih saya ayat, buka nak. Saudara saya buka, langsung Tuhan kasih ayat yang intinya, orang ini pasti mengeraskan hati. Saya ini langsung ngomong, memang dia tidak terlalu, masih jauh lah rohaninya. Saya kasih bilang gini, ini loh, lihat Tuhan kasih kamu ayat seperti ini. Berarti kamu ini lagi ngerasin hati loh. Dia cuma ini. Tuhan bilang mutiara kepada babi. Saya bilang gini, Tuhan berarti percuma? Enggak ada yang percuma. Sekedar kamu tahu saja, sekedar kamu tahu, percuma kamu ngomongin dia. Nah, saudara terkasih, intinya begini. Yuk rajin buang sampah, bukan di rumah kita yang secara fisik. Rumah ini loh, hati. Rajin buang sampah di situ. Rajin buang sampah di pikiranmu. Rajin buang sampah di matamu yang jahat itu. Rajin buang sampah di telingamu yang suka suara-suara enggak benar. Setiap hari saya tuh sering kali ngomong, ayo setiap hari minta Tuhan bukakan seluruh panca indera kita. Supaya kita dengar kebenaran, lihat kebenaran, berpikir yang benar. Dipenuhi dengan hikmat Tuhan dan mulut kita ngomong yang benar. Nah, saudara terkasih, tadi sepanjang waktu saya nyembah, saya melihat mezbah itu timbunannya sampah. Mengerikan. Dan mezbah yang dikatakan meja penukar uang.
Mezbah untuk apa? Berdagang merpati. Itu bicara altar. Altarmu tuh jangan di halaman. Altarmu masuk ke ruang kudus, saudara. Menjadi meja sajian. Roti sajian apa? Firman Tuhan. Ketika kau letakkan kedaginganmu, maka kedaginganmu itu akan apa? Dibarter yang ilahi, yaitu apa? Firman kebenaran. Dan di situ akan ada kaki dian. Kaki dian apa? Hatimu. Kalau engkau mencintai didikan Tuhan, tidak meletup-letup, tidak meledak-ledak, maka minyak itu akan menjadi yang menerangi pelita Tuhan sebagai kaki dian, artinya terang kebenaran. Jangan terang emosi, jangan terang apa? Daging. Itu semua di halaman. Mari jadikan terangmu itu seperti apa? Kaki dian. Terangmu itu stabil, bukan enggak stabil, melap-melip geder, melap-melip geder. Di kaki dian, terangmu akan stabil. Saudara, saya akan pelan-pelan ya menerjemahkan apa sih isi hati Tuhan tentang firman siang hari ini. Dan ini dibutuhkan sebuah kehausan, kelaparan Tuhan. Ayo Tuhan singkapkan sesuatu yang buat aku dimerdekakan. Sesuatu yang buat aku mengerti tentang Engkau. Sekali lagi, kalau mejamu adalah meja yang dimana engkau di halaman, semuanya tentang apa? Daging yang kau terus sodorkan untuk apa? Kepuasan dirimu. Tapi biarlah mezbahmu bukan lagi di halaman, tapi mezbahmu ada di ruang kudus Tuhan. Nanti ada lagi mezbah apa? Di ruang Maha Kudus Tuhan, yang dimana hanya tabut yang diletakkan. Hadirat Tuhan yang memenuhi hidupmu, tidak ada yang lain. Kalau di ruang kudus, mezbahmu itu bicara tentang roti sajian. Firman hidupmu yang dipecah-pecahkan. Hidupmu yang harus berbagi dengan orang-orang, dengan jiwa-jiwa. Engkau harus menjadi kaki dian, pelita, terang Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan harus bersinar dalam hidupmu. Mezbahmu bukan lagi di halaman yang korban-korban binatang. Yesus sudah membayarmu dengan lunas, jadi kau enggak perlu lagi memberikan korban-korban binatang yang menjijikkan. Sudah ada darah Yesus. Harusnya ketika Yesus sudah membayar kita lunas di kayu salib, kita tidak lagi di halaman, tapi ada di ruang kudus Tuhan. Kenapa? Tirai itu sudah terkoyak. Tapi berapa banyak anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ternyata masih di halaman. Kenapa? Tidak ada kedewasaan. Tidak ada satu keputusan. Saya ini untuk apa datang ke rumah Tuhan? Untuk apa saya pelayanan? Untuk apa saya ini dan itu? Untuk apa? Bahkan melakukan yang sepertinya itu duniawi. Tetapi kalau kau punya nilai bobot ilahi, tetap aja jadi sifat pelayanan. Contoh, kalau kau kerja sekuler, tapi karena di dalammu ada bobot-bobot Tuhan. Ketika kau ada di sekuler pun, tetap itu menjadi mezbah Tuhan. Kenapa? Yang di dalammu itu nilainya Tuhan, bukan nilai dunia. Integritasmu, pengabdianmu, kejujuranmu, loyalitasmu, semua tentang Tuhan. Sekalipun kau ada di dunia sekuler. Jadi mezbah itu bukan bicara hanya di dalam gereja saja. Dimanapun kau ada, kau harus membawa mezbah Tuhan yang meradiasi dunia. Orang dunia mengenal dan mengalami Tuhan. Setidaknya kau jadi saksi bagi orang dunia bahwa engkau itu beda. Saudara yang terkasih, kembali lagi. Pedagang merpati. Untuk apa merpati ini dijual belikan? Sekali lagi untuk sebuah korban. Zaman dulu dosa orang itu ya
cara dia membawa korban tergantung seberapa besar bobot dosanya, maka itu akan menentukan korban apa yang akan diletakkan. Tapi kembali lagi, ya toh, pengertian makna ketika Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit, saudara. Bahkan merpati itu bukan lagi melambangkan sebuah korban binatang, tapi merpati melambangkan Roh Kudus. Orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Jangan engkau menjadi pribadi yang mudah menjual belikan hidupmu kepada dunia. Artinya apa? Kau tuh gak pernah punya bobot ilahi. Kau memang anak Tuhan. Kau ada Roh Kudus di dalamnya. Bahkan kau pelayanan. Tapi nilai bobot hidupmu itu loh, ada enggak? Siapa yang beli itu? Kalau di halaman dunia membeli hidupmu, tapi kalau di ruang kudus, dunia gak bisa menyentuh engkau. Tidak ada kompromi. Kebenaran Tuhan menjadi nyata atas hidupmu. Saudara, kembali lagi. Jangan kita tidak pernah mengevaluasi, bahkan memastikan untuk apa ya saya lakukan ini. Kadang-kadang saya simpel, saudara. Untuk saya jawab WA seseorang aja, kadang saya tanya, untuk apa saya harus jawab WA orang ini? Semalam saudara, ada orang yang buat saya tuh orang ya setengah error lah. Jadi kalau saya jawab enggak jawab itu enggak pengaruh sebetulnya. Orang ngeheng ya. Tapi ketika saya baca, balas enggak ya? Karena benar-benar capek saudara. Tapi ketika saya mau balas, hati saya bilang gini, untuk apa kamu balas dia? Karena takut Tuhan melirik kamu, takut dibilang kamu tuh hamba yang gak punya hati, atau kamu mengasihi dia, merasa dia orang sendiri dan dia butuh. Pertanyaan-pertanyaan itu kelihatannya sederhana, sepele. Tapi sejujurnya, itu cara engkau membersihkan jiwa dan rohmu. Supaya kesadaran akan sebuah ketulusan, kehambaan, kesejatian itu dapat terjaga. Kalau saya sekedar karena takut Tuhan, itu enggak tulus. Itu enggak murni. Takut Tuhan toh. Timbang Tuhan ngelirik aku, wah bahaya. Kedua, apakah ya wis lah nanti tidak dijawab ya apa. Ini juga palsu. Kalau palsu nggak akan berbobot apapun, nggak akan menjadi pengaruh. Tapi kalau kamu tulus karena kasih, satu kata akan jadi pengaruh. Saya cuma bilang gini, dia akan tanya, bunuh diri itu dosa nggak? Saya cuma bilang gini, pasti. Langsung dia apa saudara? Kirim gambar nangis. Ibu, saya tahu hatimu mengasihi aku. Bayangin, cuma satu kata. Saya cuma bilang gini, pasti. Dan setelah itu bilang gini, ibu istirahat ya besok pelayanan. Coba kalau saya tadi cuma karena takut Tuhan. Pasti dia akan jawab. Tapi kalau gini buat tambah panjang saudara. Yang kedua, kalau saya cuma asal-asalan ya sekedar saya balas timbangannya, hamba Tuhan kok enggak punya hati. Tetap saudara itu palsu. Ujungnya akan jadi perentetan pertanyaan yang panjang. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang lihat hati. Ketika saya tulus, mungkin kata-kata saya enggak panjang, cuma satu kata, pasti dia balas. Dengan gambar orang nangis dan dibilang gini, ibu saya tahu hatimu mengasihi aku. Selamat malam ibu, tidur besok istirahat, besok pelayanan. Saya bilang gini, thank you buat pengertianmu. Saudara itu kecil loh, sepele enggak? Sepele. Dan tadi pagi dia jawab lagi. Ibu, kata-katamu itu terus terngiang di pikiranku, di telingaku, bahkan bicara banyak. Siapa yang bicara banyak itu saudara? Roh Kudus. Lawang saya cuma satu kata, pasti. Roh Kudus yang terus
membicarakan hal-hal, bahkan dia sampai nangis. Dan dia tanya, Bu, Ibu pinter mancing Tuhan ya. Karena apa? Tuhan bicara terus sama dia. Dari semalam dia gak bisa tidur. Tuhan ajakin dia ngobrol. Sampai pagi. Dia mandi, Tuhan tetap ngobrol di kamar mandi. Ibu, lain kali saya juga tanya sama Ibu ya, mancing Tuhan lagi ya. Saya bilang jangan mencobai. Ini contoh, saudara. Sekecil apapun, coba tanya sama hatimu, untuk apa kau lakukan ini? Untuk apa? Kalau kau tanya, pastikan kau punya bobot. Kau enggak salah-salah. Ketika kau membiarkan semuanya, alah sudahlah, buat apa dipikirkan, itu tanpa sadar, itu sampah yang terus meracuni semua yang tidak punya nilai. Karena apa? Kau enggak peduli kok. Biar sampah, biar Tuhan, biar dagingmu, biar apapun, biar karena kewajiban, kau enggak peduli. Saya bilang ya, orang seperti ini Tuhan enggak pernah punya selera. Karena kau enggak pernah pusing. Kok enggak pusing kalau sampah-sampah masuk ke jiwamu, masuk ke rohmu, masuk menguasai dagingmu. Kok enggak peduli, kok enggak pernah mau memilah-milah, dan kok enggak mau pusing. Bukan jadi orang pemikir berat, tidak loh ya, tidak. Artinya gini, jadi orang itu rajin. Kalau kita hanya segala sesuatu kita rutinitas, kita enggak akan punya bobot. Saudara. Ya. Nah, kembali lagi. Jangan sampai ujungnya kita ini menjadi orang yang terus dalam hidup kita ini cuma jual beli daging, terus jual beli yang aduh ngeri sekali saudara. Kok enggak bertumbuh, ibarat gini loh. Ya, firman Tuhan bilang gini, mereka ini sama dapat makanan yang sama. Tapi mereka tidak semua tumbuh dengan yang sama. Misalkan di sini 70 orang, berapa puluh orang saudara di sini. Tidak semua dapat porsi meresap yang sama. Berapa yang punya resapan yang benar-benar punya kualitas? Maaf ya, tidak lebih dari 10 orang. Yang lain gimana? Ya, gitulah. 50% udah bagus. Ngeri gak saudara? Seakan-akan, kok ngoceh apa toh Tuhan? Gak penting banget. Ngeri loh. Sikapmu seperti itu jahat di mata Tuhan. Ketika kau meremehkan firman, kau menganggap itu enggak penting banget. Cara bagaimana Tuhan mendidik saya menghargai firman. Ketika di YouTube, ya cari hamba-hamba Tuhan yang orang dunia bilang, alah ora punya bobot lah, wis ngomongnya patah-patah, ngomongnya wis plelet-slemotan. Tapi kalau Tuhan suruh saya dengar dia, saya akan dengerin. Belepotannya kayak apa, saya akan dengarkan baik-baik. Ketika saya dengarkan baik-baik, saya tanya Roh Kudus, ini apa yang bisa diambil maknanya? Jangan gini, oh ngerti, oh tahu. Jangan sok pinter. Kenapa orang seringkali gak bertumbuh di dalam hadirat Tuhan? Karena sok pinter. Dengar firman, yo ngerti, paham. Wah ayatnya aku tahu. Orang ini gak lapar, orang ini gak haus. Kalau kau gak lapar, kau gak haus, Tuhan gak pernah kasih apa-apa dalam hidupmu. Dan firman cuma sebatas di otak sebagai pengetahuan, tapi tidak pernah meradiasi hati, jiwa, dan rohmu. Karena kau tidak lapar. Dan alias apa? Ngeheng, error, idiot, cacat di roh. Keras banget Bu, ya itu faktanya. Banyak orang gak perlu dia cacat kok di roh. Banyak orang gak perlu dia busung lapar di roh. Rohnya kelaparan tapi dia gak pusing. Dia lebih domin apa? Di jiwanya, di dagingnya. Jiwa itu apa? Bicara kepuasan hatinya. Pokoknya hatiku puas, hatiku senang, selesai. Dagingku apa? Warak. Lemu gelenuk-gelenuk. Ya saudara ya. Tapi kau gak pernah memikirkan kelaparan di rohmu. Kalau orang membiarkan dirinya lapar di roh, dia pasti jadi orang yang jahat. Otaknya jahat, matanya jahat. Tahu nggak orang yang matanya jahat?
Cara dia mandang orang itu sedikit aja dilihatnya radiasi loh. Karena mata yang penuh penghakiman, mata yang penuh dengan segala tipu daya, kejahatan apapun. Saudara, kalau saya lihat orang jahat itu gampang saudara. Pertama saya lihat matanya dulu. Kedua, setiap kata-kata yang manis itu sudah bayi munafik. Sering gitu wes sampah. Coba buktikan, saya ini bisa loh saudara. Saya berani membuktikan. Orang terlalu ngomongnya manis, hati-hati dengan dia. Terlalu manis. Itu orang-orang munafik. Penjilat-penjilat. Kalau gitu aku tak diem aja Bu. Wah itu juga lebih baik munafik. Artinya gini, jadi orang apa adanya aja. Gak apa-apa. Gak usah dibikin-bikin gitu loh ya. Gak usah dipaksa-paksa harus aduh. Udahlah mau muntah kalau lihat begituan. Lebih baik kamu yang diem-diem aja, saya lebih seneng. Gak usah terlalu banyak tipuan. Gak usah. Ya. Ketiga, orang gak bisa tenang. Kalau dia gak bisa tenang, dari gelagatnya bingung aja. Something. Nah sekarang kalau orang cuek gimana? Telinganya tertutup, matanya tertutup, pikirannya tertutup. Emangnya gue pikirin, nah itu ngeri juga saudara. Itu namanya mumi hidup saudara ya. Emangnya gue pikirin kamu dengar kamu ini juga ngeri. Selama sesuatu bukan kebutuhan saya, emangnya gue pikirin, stop, diem. Ini juga ngeri. Nah kembali lagi saudara, hari ini Tuhan kenapa ingin menyucikan baitnya hidup kita. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Yesus naik. Yuk kita siapkan hati. Hari-hari ini kita benar-benar memeriksa hati kita. Pada saat nanti harinya benar-benar Yesus naik ke surga. Kita adalah orang-orang yang benar-benar sudah terima kemerdekaan. Benar-benar Roh Kudus yang benar-benar mudi di dalam kita. Dan Tuhan berkata begini, aku akan memberimu kuasa sehingga engkau melakukan lebih dari apa yang kau lakukan. Itu dampaknya saudara. Saya nggak tahu hari itu saya di mana ya, tanggal itu. Apakah saya di luar kota yang tahu Maria saudara, saya nggak ngerti. Saudara, tapi benar-benar beberapa hari ini Tuhan bilang masalah itu. Sebelum harinya itu, ayo rajin bersihkan hatimu. Rajin memotivasi engkau ini, motivasinya kemana. Pastikan. Engkau benar-benar sudah dimerdekakan. Dan Tuhan akan menghembuskan sesuatu yang ilahi membuat engkau melakukan hal-hal yang besar. Bahkan firman Tuhan berkata lebih dari apa yang sudah kulakukan. Ya tergantung saudara percaya atau tidak ya. Itu tergantung kita punya keputusan. Tapi di atas semuanya itu saya mengajarkan, saya bukan mengajarkan ya, saya mengajak semua kita, yuk rajin jadi orang yang membersihkan batinmu, membersihkan jiwamu, bahkan memastikan makanan-makanan ilahi yang kau makan untuk rohmu. Jangan membuat rohmu kelaparan dan ujungnya roh jahat yang mengisi seluruh hidupmu. Saudara, ini akhir zaman. Kita harus memastikan semua yang kita konsumsi untuk hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita. Pastikan yang benar, yang berkenan sama Tuhan. Harus berusaha saudara. Gak bisa bilang gini, Bu, kita manusia daging, itu keputusanmu kok. Kue mau main-main sampah terus ya silahkan. Kue yang punya keputusan, gak apapun aku akan berjuang. Berjuang sekalipun jatuh bangun akan berjuang. Tuhan hidup benar di matamu. Hidup berkenan kepadamu. Aku gak mau main sampah. Tidak kompromi dengan segala yang najis. Jangan biarkan kau di kubangan babi. Terus kenajisan. Gak pernah selesai. Jangan kompromi. Tuhan memang memberikan kasih karunia. Tapi kalau kau mempermainkan kasih karunia Tuhan.
ujungnya kok fatal. Anak-anak muda khususnya. Game itu ada rohnya. Terus isi otakmu dengan game. Maka dia akan kendalikan semua. Hidupmu. Bahkan kau sampai dibuat untuk membuang waktu-waktumu cuma sampah yang kau isi. Hati-hati dengan permainan game. Jangan dikira itu cuma permainan. Itu roh. Di dalamnya mengandung makna roh jahat. Manipulasi banyak hal. Ya. Orang main game itu seperti orang narkoba. Bisa kecanduannya sampai segitunya. Ya Pak ya? Makanya kalau anak-anak terlalu dikasih handphone, itu orang tuanya tuh bodoh sekali. Membuat anaknya apa? Membuat lubang kuburnya sendiri. Terlalu gampang supaya anaknya diam, kasih handphone. Kasih handphone. Otaknya ini loh, error. Gak ada anak yang main game pinter, sekolahnya pinter. Gak ada saudara. Orang kecanduan game, jadi goblok. Jadi apa? Egois. Jadi tukang marah. Apalagi? Beringas. Cuek. Dan jiwanya itu penuh dengan kebekuan. Itulah saudara pengaruh-pengaruh di game. Ngeri sekali akhir zaman ini saudara. Orang buta, tuli gak bisa ngelihat kebenaran. Saya ini kalau sudah bicara Tuhan ya, saya gak bisa main-main. Bukan bilang saya ini sudah kebenaran enggak. Justru saya tahu saya ini manusia banyak kelemahan. Makanya jangan kasih peluang untuk main-main. Kita ini manusia bobrok saudara. Makanya sadar. Apalagi momen-momen Paskah gini ya, banyak merenung. Merenung, Paskah ini apa sih Tuhan? Paskah ini apa? Jangan sampai saudara jadi orang yang terus ya berpuluh tahun gak paham tentang Paskah. Sehingga apa kok gak pernah bangkit dari kutuk atas hidupmu. Iblis terus bermain-main karena kebodohan dan kebebalanmu. Saudara, apalagi saya seorang hamba Tuhan. Tidak mudah saudara untuk saya menjalani diri sebagai hamba Tuhan. Bagaimana susah payah mendidik anak. Bagaimana mendampingi suami yang tidak sejalan. Itu sesuatu yang kalau enggak Tuhan tertekan, stres, depresi, gila. Serius. Tetapi bagaimana ketika dalam tekanan itu harus ngurusi jiwa-jiwa. Harus tetap bersikap menjaga hati, mengasihi mereka. Bahkan kalau ada orang yang benar-benar sampai tekanannya mau bunuh diri. Kita bisa harus menangis sama mereka. Coba bayangin. Belum lagi urusan-urusan, Bu saya nggak bisa makan. Saudara, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, wah gila saudara. Saya juga perlu doa dari saudara. Saya juga bukan manusia sakti. Saya manusia biasa. Kadang ada sisi kewalahan saya dengan anak-anak saya. Ada sisi kewalahan saya dengan suami. Ada sisi kewalahan saya dengan keluarga saudara-saudara saya. Ada sisi kewalahan saya dengan jiwa-jiwa. Hidup ini terbagi terus saudara. Setiap hari 24 jam terbagi. Kadang tidur otaknya kemana-mana. Besok mikirin ini begini, ini begini. Belum lagi maunya Tuhan apa. Kalau orang bilang, hamba Tuhan, kok gini. Saudara juga selama ini mengerti bagaimana saya memberikan makanan-makanan rohani yang itu tidak mudah, keras. Dan saya juga sebagai seorang ibu berusaha juga jangan sampai istilah gini saudara, jujur ya tadi di situ, Tuhan ya saksi mulut saya.
Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan yang bilang meja dicungkir balikkan dan bla bla, penjual ini dan bla bla. Dan saya bilang, Tuhan, gimana keluargaku? Apakah saya tidak khawatir dengan anak-anak saya? Khawatir, saudara. Sementara saya lepasin orang-orang kerasukan, lepasin orang-orang yang sakau dengan narkoba, bahkan kecanduan seks. Dan sebetulnya ada dari kelompok LGBT minta saya menjadi naungannya mereka. Ini roh gak main-main, saudara. Saya sampai hari ini belum memberikan kepastian sama mereka. Karena saya harus tahu dulu Tuhan bicara apa. Tuhan ini roh LGBT loh, segini banyak. Beberapa waktu kami melayani retreat mereka. Saya peluk satu-satu mereka, peluk mereka satu-satu. Saudara terkasih, saya ini kalau mau ngomong jujur ya, lebih baik saya didik anak saya hajar anak saya habis-habisan. Untuk saya memastikan dia ada hati takut akan Tuhan. Untuk dia punya kepastian bagaimana didikan Tuhan. Daripada saya ngurusin orang yang gak jelas. Bukan tambah terima kasih, mungkin tambah pikiran jahat. Belum tentu loh saudara, niat kita baik untuk didik anak orang, dia bisa terimanya baik. Belum tentu. Beberapa kali saya itu sampai di gertak ini. Stop ya Mami ya, gak usah ngurusin kita. Ngapain ngurusin kita? Mami urus sendiri. Dan setiap kali orang-orang ngomong seperti itu, saya ngomong gini, gampang suruh buat Mami diem. Kamu bilang aja Tuhan, selesaikan kontraknya dia, habisin nyawanya. Selesai. Begitu saya selesai nyawa saya gak ngurusin kamu kok. Kalau saya masih bernafas dan Tuhan kasih tanggung jawab, sampai mati pun saya akan ngurusin kamu. Terlepas kurang ajarnya kamu kayak gitu. Saya pernah cium kaki pengerja saya cium kakinya dia. Saya datang ke rumahnya dia, tidak dibukain pintu saudara. Sampai gerimis, saya tunggu di depan pagar. Saya salah? Tidak, saya tidak salah. Tapi dia melarikan diri. Nah kalau saya biarin dia hilang gimana? Sementara Tuhan tanya, dombaku yang ini mana? Gue enggak cari. Gue enggak cari dia kemana? Saya datangin saudara seperti pengemis di pagar berjam-jam saya. Begitu dia buka pintu yang saya cium kakinya dia. Getar hatinya. Sampai biru semua dia punya badan. Tarik saya. Stop Mami, jangan seperti ini. Gampang kalau kamu mau Mami stop. Bilang aja sama Tuhan. Habisin nyawanya, selesai. Kenapa saudara? Sebuah tanggung jawab di mata Tuhan itu gak main-main. Saya tidak pernah main-main dengan hidup saudara. Saya tidak pernah recehan minta sesuatu untuk saudara di hadapan Tuhan. Makanya ada perjanjian. Itu apa? Itu bukan receh, itu bukan main-main. Bukan untuk senang-senangan, bukan supaya saya pengikutnya banyak. Tidak, itu perjanjian. Sumpah di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, bisa dibilang setiap hari spot jantung rasanya. Tidak mudah jadi gembala, jadi hamba Tuhan, tidak mudah. Kecuali dia yang cuma main-main, ya saya nggak tahu lah saudara. Tapi saya nggak pernah main-main atas hidup saya. Buat saya hidup ini kesempatan. Kalau ada dikasih kesempatan ya saya akan lakukan yang terbaik. Saya tidak sedang mengambil simpati saudara, tidak penting simpati saudara. Yang penting buat saya di mata Tuhan, gimana? Keluarga saya masih banyak kecacatannya saudara. Suami saya sampai hari ini saudara lihat belum ke gereja atau? Apa itu enggak beban? Beban buat saya. Sampai kapan Tuhan suamiku? Tuhan bawa dalam pertobatan. Saya pun pengen seperti Bapak Ibu saudara ke rumah Tuhan bareng, gandeng tangan. Saya pun juga pengen.
Tapi saya bukan Tuhan untuk apa menuntut pertobatan suami saya. Saya bukan Tuhan. Saya manusia biasa, saya hamba. Untuk bagaimana saya ingin anak-anak saya harus benar-benar mengejar Tuhan, takut Tuhan, punya kehambaan. Tapi saya tidak bisa paksa anak saya, saudara. Saya hanya berjuang untuk kasih teladan yang benar. Berusaha sebagai seorang ibu, seorang gembala. Tapi jeritan yang paling dalam hanya Tuhan yang tahu. Percayalah saudara, saya nggak suka membangun kemunafikan dalam keluarga. Saya nggak suka. Bahkan saya nggak tahan dengan semua kemunafikan. Artinya saya sudah berusaha bagaimana didik anak-anak saya, bagaimana bawa keluarga takut akan Tuhan. Tapi sekali lagi saya bukan Tuhan yang menentukan ini dan itu. Kalaupun sampai saya mati, suami saya belum melangkah ke gereja, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Yang penting selama saya punya kesempatan saya hidup, saudara boleh tanya suami saya, apakah saya sudah menjalankan tugas sebagai seorang istri yang benar? Saudara boleh tanya. Sebab itu saudara terkasih, setiap kali menyampaikan firman Tuhan, setiap kali mau ibadah itu bukan sesuatu yang mudah. Karena saya mau apapun yang disampaikan itu Tuhan. Apapun yang disampaikan itu isi hati Tuhan, didikan Tuhan. Bukan karena manusia, bukan rekayasa manusia, dan bukan karena curhat-curhat manusia. Enggak. Jadi saya pun juga butuh support dukungan doa Bapak Ibu di sini. Juga di online. Dukung doa buat keluarga, buat anak-anak saya. Supaya benar-benar mereka juga benar-benar hidup takut akan Tuhan. Terima kasih. Kembali lagi saudara. Inti dari semua ini juga artinya yuk bersihkan bait hatimu di hadapan Tuhan. Jangan ada pertukaran-pertukaran yang ujungnya itu hanya untuk kepuasan daging, kepuasan di jiwamu. Tapi biarlah apapun yang di dalam hatimu, di dalam jiwamu, dalam tubuhmu bila perlu. Semuanya benar-benar untuk kebenaran Tuhan. Bukan lagi untuk kebenaran diri, bukan lagi bermain-main dengan waktu, bukan lagi jadi orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Pastikan setiap apapun yang kita lakukan, semuanya motivasinya, tujuannya adalah sesuatu yang mulia, yang punya bobot ilahi, saudara. Ya, dan terutama juga anak-anak rohani saya. Kebahagiaan saya ketika melihat kalian adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi hamba yang berkenan di hati Tuhan. Makanya kalau setiap hari, setiap waktu saya ulang tahun, saya bilang Tuhan saya ini loh gak minta apa-apa. Minta anak-anakku, keturunan-keturunanku benar-benar dalam jaminan Tuhan mereka adalah semua hamba-hamba yang mengabdi dengan cinta. Semua jemaat-jemaat yang ada Tuhan, mereka mencintaimu, mereka pengejar cinta sejatimu, mereka pemburu cinta sejatimu, bukan mengejar kekayaan, mujizat, keajaiban. No. Dan seperti orang histeris, seperti orang gila ketika saya bawa itu di hadapan Tuhan. Dan setiap kali saya bilang, Tuhan bersumpahlah. Bersumpahlah Tuhan, bersumpahlah. Karena saya lihat kengerian akan dunia ini semakin benar-benar mengerikan. Pengaruh-pengaruh dia semakin mengerikan, saudara. Lebih mengerikan kalau kau nggak punya hati yang takut Tuhan.
kau enggak punya keintiman dengan Tuhan, kau tidak punya pertobatan yang setiap hari kau letakkan di hadapan Tuhan. Ini ngeri sekali. Kau bermain-main dalam kasih karunia Tuhan. Kau anggap kasih karunia itu sampah. Kau anggap kesempatan-kesempatan bisa melayani semua hanya sampah. Sehingga kau enggak pernah berusaha untuk apa? Mengupgrade pelayananmu, mengupgrade pertobatan, mengupgrade caramu mengabdi dengan Tuhan. Kau cuma melakukan sebuah rutinitas, kebiasaan. Kau enggak pernah kemauan Tuhan. Apalagi ya yang harus aku upgrade supaya aku berkenan, menyenangkan Kau Tuhan, sesuatu yang baru. Berapa banyak orang meremehkan pelayanan. Ya nggak usah latihan, nggak usah persiapan, nggak usah bergumul, nggak usah doa, kan kebiasaan toh. Itu menyakiti hati Tuhan loh saudara. Menyakiti dia banget. Mungkin kau cuman pegang IT, pegang LCD. Kau anggap itu nggak perlu Tuhan? Ngeri sekali. Bahkan kau sebagai asir di depan, kau nggak perlu Tuhan, ngeri sekali. Sekecil apapun kau harus sadar kau perlu Tuhan. Kau butuh Tuhan, kau butuh jaminan Tuhan. Kau butuh pengurapan Tuhan supaya apapun yang kau lakukan itu benar-benar jadi berkat dan Tuhan senang dengan apa yang kau persembahkan. Tidak ada pelayanan yang remeh saudara. Pelayanan semua itu punya nilai, punya bobot. Tergantung reaksi hatimu, cara kau melayani, cara kau menyajikan di hadapan Tuhan ini adalah orang yang punya rasa hormat atau tidak sama Tuhan. Kalau kau tidak punya rasa hormat sama Tuhan, kau main-main di mezbah, gak heran hidupmu selalu apa? Dilanda kutuk yang mengerikan. Orang tuh gampang kok saudara. Kenapa dia dikejar kutuk? Karena dia bermain-main dengan Tuhan. Itu aja jawabannya. Gak ada lain. Mau doa sampai berdarah-darah. Kalau dia tidak menjadi orang yang menghormati Tuhan, percuma. Saya tahu, apa yang saya ajarkan mungkin gak senang, gak enak. Ya, tapi saya harus lakukan ini. Hanya Tuhan yang tahu seberapa hati saya mencintai kalian semua. Seberapa saya berjuang di hadirat Tuhan untuk semua. Saya tidak pernah memikirkan diri saya. Semuanya Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Dan buat saya, selagi Tuhan kasih saya kesempatan, apapun yang harus saya lakukan, mungkin perangkap seperti binatang, saya akan lakukan. Sebab itu Bapak Ibu terkasih, mari jangan pernah bermain-main dengan hadirat Tuhan. Supaya hidupmu benar-benar menggenapi firman-Nya. Hidup yang berkenan, hidup yang membawa dampak, hidup yang bisa dipercaya Tuhan. Bahkan diperkenan sampai akhir. Mari kita bangkit berdiri.